Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, saya persilahkan ketua untuk memimpin. Iya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Sehat semua ya, hadir semua ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Coba hari ini ada yang tahu kita bakalan belajar apa? Belajar IPA, Bu. Iya, ini mata pelajarannya IPA, tapi belajarnya apa? Ayo. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Salah satu maju ya. Leni coba maju ke depan. Cuma maju doang. Ayo maju. Nah, nanti kamu coba menahan napas selama 10 detik. Nanti diceritakan kepada teman-teman apa yang kamu rasakan. Menahan napas ya, 10 detik. Yuk dimulai dari 1, 2, 3. Iya, cukup. Sekarang apa yang kamu rasakan ketika menahan napas? Coba ceritakan kepada teman-teman. Iya, lemes. Nggak bisa bernapas, iya, karena ditutup ya, iya. Terus kekurangan oksigen, iya. Lalu pusing, iya, benar. Sekarang Leni boleh duduk. Jadi apa yang terjadi pada Leni ketika dia menahan napas selama 10 detik? Dia akan merasa lemas, dia akan merasa pusing, letih, seperti itu. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi dalam dia menahan napas, otomatis kan suplai oksigen ke dalam tubuh itu tidak ada. Sedangkan oksigen itu sendiri berpengaruh terhadap metabolisme sel. Dalam proses respirasi sel membutuhkan oksigen. Nah, dalam konteks ini, bagaimana proses respirasi sel itu terjadi apabila pada hewan? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar respirasi pada hewan. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai respirasi sel pada hewan, kita perlu tahu apa itu respirasi dan apa itu perbedaan antara respirasi dan pernapasan. Ada yang tahu? Tidak. Jadi respirasi dan pernapasan itu berbeda ya. Coba ada yang tahu definisi pernapasan? Jadi Tidak, kan Bu. dalam definisinya pernapasan itu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan pada proses respirasi itu merupakan suatu proses mengubah suatu glukosa menjadi sumber energi. Jadi berbeda ya antara respirasi dengan proses pernapasan. Dalam percobaan respirasi hewan nanti kita akan membutuhkan alat dan bahan, antara lain peralatannya. Yang pertama ada respirometer, yang kedua ada termometer, yang ketiga ada gelas beker, dan yang keempat ada timbangan. Nah, bahan yang kita gunakan nanti kita akan menggunakan hewannya itu, yang kita gunakan yaitu jangkrik ya. Yang pertama jangkrik. Nah, yang kedua nanti kita membutuhkan kapas, lalu kita membutuhkan KOH, lalu ada eosin, dan kita membutuhkan vaselin. Nanti dalam percobaan ini kita bakal menggunakan 3 variabel, yaitu variabel suhu ruang, 2 suhu rendah atau dingin, yang ketiga suhu tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dalam penggunaan variabel suhu temperatur ini untuk mengetahui apakah ketika suhu semakin tinggi, respirasi yang berjalan itu semakin cepat atau lambat, dan sebaliknya saat suhu rendah itu proses respirasinya itu akan lebih cepat atau lebih lambat. Nah, dalam percobaan ini nanti Ibu akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Ini jumlahnya berapa ya? 30. Iya, pas banget ya. Jadi 6 kelompok, jumlah siswanya 30, satu kelompok
sebanyak 5 orang siswa. Berhitung 1 sampai 6 dimulai dari baris yang paling depan, nanti mengular sampai terakhir ya. Nanti diingat-ingat kelompoknya yang mana aja, dicatat teman-temannya yang dalam satu kelompok. Yuk dimulai dari sekarang berhitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya, sudah berkelompok dan sudah tahu temannya masing-masing, jadi bisa berkelompok. Nanti ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi dalam percobaan ini nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, petunjuk praktikum dan lain-lain sudah ada di LKS ini. Nanti ibu bagikan satu kelompok untuk mendapatkan 1 lembar LKS. Oke, sudah berkelompok, ibu bagikan. Oke, sudah berkumpul. Nah, nanti ibu beri waktu percobaan ini dilakukan selama 60 menit. Nanti ketika ada yang bertanya, bisa bertanya. Dan selebihnya nanti bisa dilihat di lembar kerja yang sudah ibu berikan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Alat-alatnya diambil di sana ya. Kelompok mengambil sudah ibu siapkan 1 paket untuk bahan dan peralatannya, diambil di sisi sana. Oke, silahkan. Percobaan dimulai dari sekarang. Bagaimana percobaan yang dilakukan hari ini? Seru kan? Seru. Iya, seru. Jadi dari rangkaian percobaan yang telah kita lakukan tadi, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, mungkin. Ya, yang Ani? Iya, benar sekali. Jadi dalam percobaan yang kita lakukan ini nanti kan kita menimbang massa dari jangkrik. Nah, semakin besar massa jangkrik yang kita timbang, maka kebutuhan oksigen jangkrik itu juga semakin besar. Nah, kebutuhan oksigen semakin besar ketika kita masukkan ke dalam respirometer, kita tutup menggunakan kapas, vaselin, maka oksigen yang di dalamnya kan menipis, sehingga jangkrik nanti akan menghasilkan frekuensi respirasi yang semakin tinggi pula. Nah, karena respirasi jangkrik yang besar ini semakin tinggi, maka kebutuhan energi yang dia butuhkan dalam proses respirasi juga semakin tinggi pula. Hari ini kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan berdoa ya terlebih dahulu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.